dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata pun kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh bernafas Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi Tuhan untuk kami. Kami datang Tuhan pada malam hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu untuk setiap daripada kami Tuhan, di tempat kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengenal kedalaman hati kami, dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin semua kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini sama-sama kita akan membaca, merenungkan dari kitab Yohanes 15. Kitab Yohanes 15, kita akan baca mungkin dari ayatnya yang ke-4 sampai ke-6 ya. Yohanes 15 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Demikian bunyinya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan belajar 3 hal. Sebenarnya bukan belajar sesuatu hal yang baru Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ini saya yakin bahwa firman ini sudah sering sekali kita dengarkan, dan mungkin kita mendengar firman ini dari YouTube ataupun dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikannya di ibadah minggu ataupun ibadah tengah minggu yang lainnya juga. Tapi mari sama-sama kita mengingat kembali akan hal ini, supaya karena sesuatu hal yang diulang-ulang terus-menerus itu akan menjadi sebuah tabiat baik atau menjadi sebuah karakter untuk kehidupan kita ya. Jadi mari sama-sama kita belajar. Yang pertama, kita mau belajar tentang buah ya, tentang buah. Nah, apa sih sebenarnya itu buah? Kalau kita mau berbicara tentang buah itu kita bisa melihat bahwa itu adalah sebuah hasil ya. Kita berbicara tentang hasil. Hasil itu sendiri adalah sesuatu yang keluar dari hidup kita. Ini yang mungkin ini kan yang saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi orang lain akan melihat kita dari sesuatu yang kita hasilkan dari hidup kita ya. Dari apa? Dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sering sekali mendengarkan tentang saya berkata-kata tentang orang hanya bisa melihat kita dari apa yang kita perkatakan atau apa yang kita perbuat, karena memang itu buah kita dimanapun kita ditempatkan Tuhan saat ini. Mungkin di tempat kerja kita, tempat kita berbisnis, atau di rumah tangga kita dengan anak-anak kita, mungkin dengan cucu-cucu kita, itu adalah tempat kita. Dan orang-orang di sekitar kita tidak memandang agama, tidak memandang suku, bahasa. Orang-orang di sekitar kita itu yang harusnya mengecap buahnya kita, hasilnya kita. Mereka boleh melihat Kristus hidup dalam kehidupan kita, Yesus hidup dalam kehidupan kita atau tidak. Ya, jadi saya mau katakan orang lain akan melihat kita dari sesuatu yang kita hasilkan dari hidup kita. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dan berarti itu juga suatu ukuran yang akan diberikan kepada kita. Jadi dari buahnya lah mereka akan mengenal kita. Sekali lagi itu ya. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik juga. Semuanya pasti akan terlihat sama. Jadi kalau kita menanam pohon mangga, kita tidak akan bisa menghasilkan buah rambutan kecuali kita barter ya. Tapi kita nggak sedang lagi berbicara tentang barter. Tapi saya mau katakan gini, pohon mangga akan menghasilkan buah mangga.
pohon rambutan akan menghasilkan buah rambutan. Yang artinya kalau kita adalah ranting yang ada pada pokok anggur yang benar, artinya buah kita pun pasti akan benar, adalah kebenaran. Karena apa? Kita tertanam ataupun kita tercangkokkan kepada pokok anggur yang benar, yaitu siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ingat, buah itu adalah sangat penting untuk kita perlihatkan atau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya orang mengenal siapa kita. Dan ketika orang mengenal siapa kita, orang juga akan penasaran siapa yang ada di dalam kita, kenapa kita bisa seperti itu, kenapa kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Bukan untuk kebesaran nama kita, bukan untuk supaya orang melihat kita hebat, bukan hal itu. Tapi supaya apa? Supaya Kristus yang ada di dalam kita semakin besar, kita semakin kecil, dan Kristus semakin besar, Kristus semakin bertambah. Ya. Nah, yang kedua yang kita mau belajar atau yang kita mau ingat kembali adalah tentang tinggal di dalam Yesus. Kalau kita ingin berbuah dan kita ingin berbuah yang benar, seharusnya kita perlu mengerti bahwa prosesnya adalah penting sekali untuk kita mengerti bahwa kita harus tinggal di dalam Yesus. Karena saya mau katakan gini, kalau kita berbicara tentang buah yang ada pada pohon ya, itu buah mendapat asupan nutrisi dari ranting, dan ranting mendapat makanan dari pohon, ya pastinya seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau melihat dari Yohanes 15 ayatnya yang pertama, tadi kita membaca dari ayat keempat sampai ayat yang ke-6 ya. Nah, tapi kalau di ayat yang pertama dikatakan seperti ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ini Yesus mengatakan demikian. Jadi ayat pertama ini jelas sekali Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Jadi seharusnya kita sebagai ranting mendapat asupan nutrisi dari Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Ya, kalau kita mau berbicara seperti ini, ranting di pohon mangga, apakah dia akan mendapatkan asupan nutrisi atau apakah dia akan mendapatkan makanan ya? Kalau kita mau bilang bahasa yang lebih mudah, makanan gitu. Ranting di pohon mangga, apakah dia akan mendapatkan makanan dari pohon rambutan yang ada di sebelahnya mungkin? Saya rasa tidak. Karena bukan saya rasa, saya yakin 100% tidak akan seperti itu. Karena apa? Dia ranting di pohon mangga, dia pasti akan mendapatkan asupan nutrisi ataupun makanan dari pohon itu sendiri. Ya, mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian pasti mengerti kemana saya mau bawa pembahasan kita pada malam hari ini ya, yaitu tentang sederhana saja sebenarnya, yaitu adalah ketika kita menjadi ranting pada pokok anggur yang benar, makanan yang kita dapat adalah makanan yang benar, dan pastinya kita juga akan menghasilkan buah yang benar juga. Kita akan menghasilkan buah yang benar juga. Jadi karena sebuah ranting hanya bisa melekat pada satu pokok saja atau pada satu pohon saja, tidak ada satu ranting yang akan melekat pada dua pohon. Ya, ranting hanya melekat pada satu pohon. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Apa yang kita pelajari yaitu ketika kita tinggal di dalam Kristus, pastikan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi sumbernya kita, yang menjadi pengharapannya kita, yang menjadi pusatnya kita, dan bukan hal-hal yang lain. Ingat bahwa makanan yang kita dapat itu harusnya dari pohon, dari pokok anggur yang benar, yaitu dari Yesus sendiri. Makanan rohani kita itu sebabnya saya juga selalu menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari berikan hatimu, berikan jiwamu itu makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan rohani yang sehat. Berikan rohmu makanan-makanan yang sehat. Dan bagaimana cara kamu memberikan makanan-makanan yang sehat untuk rohmu? Kamu terkoneksi dengan Yesus, karena kamu adalah ranting-ranting pada pokok anggur yang benar. Berikan telingamu firman-firman Tuhan yang bermanfaat untukmu.
yang menegurmu pada saat kamu salah, yang memberikan kamu semangat ketika kamu sedang terjatuh, dan berikan matamu pandangan yang dimana kamu membaca firman Tuhan, hal-hal yang sehat untuk kamu lakukan. Itu sebabnya sering sekali juga, mungkin ini hal yang sangat simpel, sangat sederhana, tapi saya selalu katakan kepada istri saya ya gitu, jangan selalu sering untuk nonton hal-hal yang kayak misalnya film-film horor gitu ya. Saya sering ngomong seperti itu kepada istri saya. Karena apa? Karena dengan kita memberikan makanan kepada apa yang kita lihat, itu akan turun ke hati dan pikiran kita. Dan ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik seperti itu akan menjadi hal yang membuat kita sendiri akan punya sesuatu hal yang mungkin menjadi takut, menjadi gelisah seperti itu. Sama juga dengan pendengaran gitu. Ini hal yang lebih sering lagi daripada soal nonton ya. Soal lagu gitu, lagu yang diputar. Saya ngomong sama istri saya, udahlah jangan sering dengerin lagu-lagu galau gitu kan. Karena kalau lagu-lagu galau gitu tentang putus cinta lah, kebanyakan tentang putus cinta lah. Saya katakan gini, dengan kamu seperti itu, saya nggak bilang itu salah, tapi saya katakan gini, kamu memberikan makanan yang tidak baik dengan dari telingamu gitu. Pendengar sesuatu hal yang tidak baik gitu. Dengan itu kamu akan menjadi punya perasaan yang seperti putus asa, seperti melo, seperti itu, sedih akhirnya. Dan hal-hal itu akan mempengaruhi apa yang kamu lakukan gitu. Ketimbang dengan kamu berbeda sekali, sangat berbeda sekali ketika kamu mendengarkan puji-pujian, di mana puji-pujian itu akan menguatkan hati dan pikiran kita sehingga kita tetap terfokus kepada Tuhan. Saya tidak anti dengan lagu-lagu sekuler. No, saya tidak anti dengan lagu-lagu sekuler. Tapi saya juga orangnya termasuk pemilih untuk lagu-lagu sekuler juga. Saya akan memilih untuk mendengar lagu-lagu sekuler yang juga memberikan semangat gitu. Memberikan semangat mungkin yang memberikan sesuatu hal yang membuat kita lebih happy gitu daripada lagu-lagu yang melankolis, lagu-lagu yang tentang putus cinta lah, atau hal-hal yang serupa dengan seperti itu. Tapi ya itu sebabnya saya katakan seperti itu dengan istri saya. Tapi ini hanya sebuah contoh saja, sebuah contoh, dan saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara sekalian akan menganggap ini hal yang bisa dilakukan atau dipraktekkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian atau tidak ya. Nah, jadi proses yang kedua tadi kita belajar tentang tinggallah di dalam Yesus atau proses berbuah itu sendiri. Nah, yang ketiga, poin terakhir yang akan saya sampaikan pada malam hari ini yaitu tentang we are destined to be fruitful and bear good fruits ya. Jadi destiny kita adalah untuk berbuah dan menghasilkan buah yang baik ya. We are destined to be fruitful and bear good fruits ya. Jadi ini adalah poin penutup pada sharing saya pada malam hari ini. Kita mengerti tadi tentang buah, kita belajar tentang pohon yang baik menghasilkan buah yang baik dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik ya. Nah, kita menyadari bahwa kita juga menyadari bahwa kita adalah ranting dari pokok anggur yang benar. Jadi dari dua poin di atas yang sudah saya sampaikan tentang buah dan tentang tinggal di dalam Yesus, kita adalah ranting dari pokok anggur yang benar. Kita mengerti bahwa seharusnya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak dapat berbuah yang benar. Tidak ada alasan untuk kita tidak punya buah yang baik dan buah yang benar. Karena apa? Sederhana sekali, kita ranting pada pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar itu siapa? Yesus. Kita mendapatkan nutrisi dari Yesus. Kita mendapatkan makanan yang baik, makanan yang sehat, makanan yang benar dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus itu sendiri. Kita ranting dan kita menghasilkan buah yang benar. Itu adalah destiny kita, saudara-saudara sekalian. Jadi ingat, dimanapun kita berada saat ini, mungkin di tempat, sekali lagi saya mau katakan, mungkin di keluarga kita sendiri,
mungkin di tempat kita melayani, tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, dimanapun Tuhan menempatkan kita pada pada malam hari ini, mohon maaf, ingat bahwa orang-orang akan menikmati buah kita. Orang akan melihat kita benar, bahwa maksud saya benarkah Kristus hidup dalam kehidupan kita, atau kita hanya sekedar Kristen KTP. Kalau kita hanya sekedar Kristen KTP, orang tidak akan bisa melihat kita ini Kristen atau bukan. Tapi kalau memang karakter kita berbeda, orang lain di sekitar kita melihat bahwa berbeda antara ada atau tidak adanya kita, artinya kita berdampak. Dan ketika kita berdampak, kita bisa memberitakan nama Kristus lebih lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang bagaimana, Tuhan, siapa kami sebenarnya. Kami adalah ranting pada pokok anggur yang benar, dan buah-buah kami adalah buah-buah yang baik dan buah-buah yang benar. Itu adalah destiny kami. Kami tidak mungkin berbuah buah yang tidak baik. Karena apa? Karena kami tinggal pada pokok anggur yang benar, pokok anggur yang baik. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami akan hal ini, Bapa di surga. Terima kasih, kami mau menyerahkan setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini, Tuhan. Kami ada di tengah minggu pada malam hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau tetap selalu menyertai kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan, Tuhan. Karena kami mengerti, Tuhan, tanpa Tuhan kami bukan apa-apa, tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Dan bersama-sama dengan Tuhan kami percaya tidak ada yang menjadi musuh kami. Engkau Tuhan yang ada di pihak kami, Engkau Tuhan yang akan terus membela kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau mengurapi mereka, Tuhan. Berikan mereka jalan keluar, Tuhan. Berikan mereka sukacita dan damai sejahtera, Bapa. Dimanapun Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih, Bapa. Kalau sebentar lagi, Tuhan, pada malam hari ini, mungkin dalam beberapa jam lagi kami akan beristirahat, kami akan tidur. Tuhan, jagai kami, Tuhan, ketika kami terlelap, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, meskipun kami menutup mata kami untuk tidur, Tuhan, Engkau tidak akan pernah terlelap untuk menjaga kami. Engkau penjaga kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa di surga. Ini seru doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.